orang tua saya tidak menyaksikan anaknya saat ini. Suatu tugas yang memang beda sama sekali, tapi saya pernah mengalami itu. Ada yang satu yang membuat saya bangga menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Tapi dari Purwakarta lahir deklarasi Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia. Itu adalah membuktikan Purwakarta dari tahun ke tahun, mulai tahun 2017 selalu menjuarai event skill kompetisi. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share. Selamat menonton! Saudara, pemadam kebakaran biasanya dikenal itu hanya pada saat kebakaran terjadi. Nah, ingin tahu sebenarnya seperti apa kinerja mereka? Saat ini saya bersama dengan Haji Wibisono. Beliau adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita akan gali lebih banyak apa sih sebenarnya kerja dari pemadam kebakaran itu. Pak Haji, setuju nggak sih pemadam kebakaran itu cuma dikenal pada saat ini, sekarang gimana? Ya, terima kasih. Selamat siang buat semuanya. Saya Wibi, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Terima kasih, saya sudah bisa bergabung dengan teman-teman. Ada satu pertanyaan yang menarik buat saya. Pertanyaannya adalah, kalau dulu orang mengenal pemadam kebakaran itu adalah pada saat terjadi kebakaran saja. Kebakaran saja. Saat ini pengertian itu sudah jauh kita tinggalkan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta mulai ada di tempat ini tanggal 1 Januari 2017 dalam bentuk dinas. Dinas. Sebelumnya ada dalam bentuk skop kecil, UPTD dan bidang. Tapi saat ini dalam jumlah besar. Bahkan beda dengan kabupaten lain, tapi itulah kenyataan bahwa di Purwakarta penanggulangan bencana merupakan bagian dari institusi pekerjaan kami. Nah, inilah betapa beratnya tugas kami. Nah, kalau dulu orang mengenal adanya pemadam kebakaran ini, kalau tidak ada kebakaran diam. Tidak kelihatan. Itu tidak sama sekali. Kami ada beberapa divisi. Ada bidang pencegahan, ada bidang pemadaman, ada bidang sumber daya manusia dan sarana prasarana. Dan sudah barang itu ada tim auxiliary, yaitu masalah sekretariat. Masing-masing bidang mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau saat ini kita lihat di sini ada mobil, beberapa mobil pendukung. Inilah bidang pemadam kebakaran. Ada mobil untuk penyemprotan, mobil untuk ke lapangan, dan ini adalah mobil untuk ambulan. Jadi fungsinya search and rescue ada di kita. Selanjutnya, bidang pencegahan. Kalau tadi ada pertanyaan dari Akang bahwa pemadam kebakaran saat ini mempunyai tugas dalam hal edukasi ke masyarakat, pencegahan supaya tidak terjadi kebakaran. Purwakarta hari ini memiliki 3 kawasan industri dan 7 zona industri. Di sana ada lebih dari 800 pabrik besar dan kecil dengan hampir 1 juta jumlah penduduk. Di dalam 17 kecamatan. Inilah suatu betapa berat tugas kami. Tantangan bagi kami. Untuk kawasan industri, kita menerapkan adanya standar pelayanan minimal juga. Semuanya menerapkan standar pelayanan minimal karena kita diatur oleh Permendagri nomor 104 tentang standar pelayanan minimal. Selanjutnya, untuk masalah industri bangunan gedung itu ada standarnya. Di mana setiap bangunan gedung harus terpasang sarana penyelamatan jiwa atau proteksi kebakarannya itu sendiri. Belum lagi di lingkungan masyarakat dan sebagainya. Dan saat ini sudah familiar di Kabupaten Purwakarta, manakala masyarakat Purwakarta memerlukan bantuan kami dalam hal penanggulangan bencana lainnya, misalkan dalam hal evakuasi. Karena di kita ada seksi evakuasi dan penyelamatan. Kita melihat beberapa waktu lalu adanya beberapa kecelakaan yang ditangani oleh teman-teman kita. Nah, salah satu contoh yang kecil yang sering terjadi adalah manakala masyarakat Purwakarta adanya gangguan terhadap ular berbisa, terus sarang tawon, terus binatang-binatang lainnya.
itu adalah masyarakat minta bantuan ke kita. Kecil saja, menurut orang tidak akan pernah terfikir. Sudah beberapa kasus terjadi, manakala ada seseorang yang minta bantuan ringnya kekecilan, itu kita minta ke sini. Sekarang alhamdulillah di satu sisi kita bahagia bahwa performan atau pemadam kebakaran ini dikenal luas. Ya, sudah dikenal karena orang contoh ini kesempitan. Mereka secara medis itu adalah harus ke rumah sakit, tapi mereka lebih cenderung ke pemadam. Terus pemadam melakukan upaya pemotongan dengan alat. Itu memang bisa di sini. Di sini. Terus bagaimana awal bisa ini seperti itu, Kang? Ya, tuntutan zaman. Artinya bahwa masyarakat membutuhkan dalam frame-nya. Kalau dulu masyarakat itu pemadam hanya memadamkan saja. Sekarang apa yang bisa dilakukan oleh pemadam? Di antaranya ada yang orang kecemplung sumur, binatang kecemplung sumur, ular, cincin. Tingkat kepercayaan masyarakat sudah mulai tinggi. Alhamdulillah ini pemahaman bahwa tugas pemadam kebakaran tidak hanya masalah kebakaran saja. Itu selanjutnya kita juga memperdayakan potensi masyarakat yang ada, karena di kita ada seksi yang namanya mitigasi. Nah, kita bagaimana caranya supaya masyarakat terlibat aktif? Karena dalam penanggulangan bencana ada istilah pentahelix. Pentahelix itu ada 5 komponen. Kami pemerintah, teman-teman semuanya masyarakat, terus ada dunia swasta, terus ada akademisi, dan satu lagi media. Inilah fungsi media. Sehingga 5 komponen ini bersama-sama bahu-membahu menyebarkan informasi supaya tidak terjadinya bencana, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam saat ini COVID yang terjadi. Seperti itu. Kang, kan di internasional ada Pak Meo untuk respon 15 menit gitu. Dari respon 15 menit harus sudah sampai di sini. Apakah di sini juga berlaku seperti bisa dilaksanakan? Ya, namanya itu adalah waktu tanggap atau respon time. Respon time ini menurut Permendagri internasional diatur, kan itu? Ya, internasional bahkan diadopsi oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu 15 menit dalam hal penanggulangan kebakaran. Untuk wilayah Kota Purwakarta saat ini respon time itu bisa dicapai. Artinya dengan luas daerah yang tidak terlalu panjang. Tapi ingat bahwa Purwakarta 17 kecamatan itu berbagai macam demografinya ada kontur dataran tinggi, ada juga dataran rendah, bahkan ada yang jauh dari pusat kota. Maka kami menempatkan 4 pos. Pertama pos Pleret, yang kedua pos Wanayasa, ketiga pos Cikopo untuk wilayah utara, dan terakhir adalah di sini di pusat. Semuanya bergerak. Maksudnya adalah untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kebutuhan masyarakat. Respon time 15 menit mudah-mudahan bisa dicapai. Kalaupun tidak, kami akan tetap hadir dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penanggulangan bencana. Nah, sekarang gini, Kang. Dulu ada program seperti edukasi ke anak-anak ya. Gitu. Sekarang gimana? Ya, bahwa edukasi ini harus dimulai dari paling kecil sampai yang dewasa. Anak-anak dalam tahun sebelum pandemi COVID ini berlangsung, di tahun 2019 kunjungan taman kanak-kanak ke dinas kami itu adalah 327 kali kalau tidak salah ya. Nah, dalam 1 tahun. Tapi karena di tahun 2020 ini adanya pandemi COVID, maka itu kita tidak layani karena memang berbahaya kan. Pembelajaran saja tidak dilakukan secara langsung tatap muka. Tapi yang daftar tunggu masih ada berarti? Daftar tunggu masih ada. Begitu situasi mudah-mudahan esok lusa pandemi sudah tidak ada, kita akan coba. Bahwa pemahaman terhadap penanggulangan bencana kebakaran itu adalah kita awali dari anak-anak mulai kecil. Sehingga dalam frame-nya, dalam alam pikirnya, bahwa kalau bermain api itu sangat berbahaya. Mari kita hilangkan mitos api kecil adalah kawan, api besar adalah lawan. Semuanya api itu adalah berbahaya. Jadi tidak ada kawan dan lawan. Jangan dianggap kecil. Jangan dianggap kecil. Contoh kalau api kecil kawan, coba korek api, sunutkan pasti akan berbahaya. Nah, berbahaya. Maka inilah pemahaman ini kita sampaikan mulai ke anak TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita sering diskusi dengan teman-teman, misalkan, ayo bagaimana cara mengatasi kebakaran ini. Karena sehebat apapun petugas pemadam kebakaran,
tanpa bantuan masyarakat luas itu adalah hasilnya nol. Tapi gini juga, Kak, jadi teman-teman bahwa sekarang itu kalau dulu ketika anak-anak ditanya cita-citanya ingin jadi apa, pasti ingin jadi ABRI, ingin jadi dokter, ingin jadi presiden. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Salah satu yang ditujukan adalah petugas pemadam kebakaran. Sudah ada loh Kang Haji. Ada. Itu ada. kan berarti kan mereka bangga loh dengan Ya. pemadam kebakaran. Inilah suatu kebanggaan bagi kami. Dulu di kita betul anak kecil kalau ditanya apa cita-citamu kalau besar nak, mereka pasti menyebutkan di luar pemadam kebakaran. Ya. Hari ini kalau itu dulu terjadi hanya di Amerika, saya tahu karena saya pernah belajar tentang itu bahwa salah satu negara bagian di Amerika kalau tidak salah Houston, mereka ditanya apa kalau kau besar mau jadi apa? Cita-citanya. Maka cita-citanya di sana adalah menjadi seorang fireman atau pemadam kebakaran. Nah, kami rintis pola seperti itu dengan adanya edukasi kepada anak-anak TK. Akhirnya setiap anak yang berkunjung ke sini, kita tanya di akhir session mereka, apakah kalian mempunyai keinginan menjadi seorang petugas pemadam kebakaran? Ya, mereka ada keinginan. Contoh misalkan, kalau dari 50 anak yang berkunjung, kita tanya siapa yang akan menjadi petugas pemadam kebakaran, maka dengan serentak anak-anak ngacungkan. Inilah satu kebanggaan bagi kami. Sehingga pemadam kebakaran tidak lagi menjadi petugas yang tidak diinginkan oleh anak-anak. Mereka bangga bahwa mereka dengan fire jacket, bahkan sering berfoto bersama di sini, selfie dan sebagainya. Silahkan. Supaya menimbulkan bahwa ayo mulai mencintai dulu. Setelah itu kita masuk ya ajaran-ajaran bahwa kamu jangan bermain api sembarangan. Karena kalau bermain api sembarangan itu berbahaya. Terus gini Kang Haji, ada nggak sih pendidikan khusus untuk ini jika misalkan ada pemuda-pemuda yang kemudian berminat untuk jadi seorang fireman itu? Ya, kita mencoba. Dalam setiap tahun kita melakukan beberapa kali kegiatan. Kita namanya adalah barisan relawan kebakaran. Oh. Kita himpun dari beberapa itu di luar potensi, sistem. Ya. Di luar sistem. Ya, karena di masing-masing kecamatan ada, masing-masing desa ada. Oh. Ayo kita ajarkan bagaimana pengetahuan tentang kebakaran, bagaimana cara menangani kebakaran, sehingga mereka manakala terjadi kebakaran minimal menjadi partner kerja kita. Ya. Mereka minimal dapat menunjukkan ini loh. Adanya kebakaran di kampung ini, letaknya di sini, sehingga si petugas pemadam kebakaran akan cepat menuju lokasi, tidak lagi putar-putar. Ya. Terus gini Kang, dulu saya masih melihat di tiap pos ronda itu ada tanggal merah, ada kekeprak ya, pengait gitu. Sekarang kayaknya udah nggak ini lagi. Mungkin tergeser oleh perkembangan zaman. Tapi itu tetap kami himbau, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Purwakarta melalui kelompoknya masing-masing, minimal alat pelindung diri di masing-masing lingkungan dari bencana kebakaran ini ada. Contoh, dalam istilah Sunda kita mengenal ada pengait atau kakait, terus ada kekeprak, ya, yang dari bambu itu. Terus ada karung goni dengan drum yang dibasahkan. Nah, itu senantiasa kita sampaikan. Terus pelindung diri bagi masyarakatnya sendiri. Apabila terjadi kebakaran, posisi mereka di mana, terus arah api bagaimana, kita sampaikan pada masyarakat. Nah, kalau untuk yang gini, kalau masyarakat nih atau yang ketika pertama kali melihat ada potensi kebakaran, apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan panik. Yang kedua, semasih menjadi api mula atau api kecil, maka lakukan upaya pemadaman oleh yang bersangkutan. Contoh, sebetulnya kebakaran itu bisa dicegah manakala dalam masih kecil dia lakukan. Dia tidak panik saja dulu, kuasai dirinya, tidak panik, kuasai, padamkan. Kalau sudah tidak bisa oleh dia untuk memadamkan, maka wajib yang harus dilakukan dia adalah meminta tolong minimal ke tetangga. Setelah itu simpan nomor kami. Ada beberapa tempat, ya. Nah, untuk masalah pemadaman ini. Nanti kalau sudah besar, itu adalah menjadi berapa nomor yang harus ini kan? Nah, nomor ini lihat. Oh, itu. Ini nomor. Ini yang mudah diingat oleh teman-teman semuanya. 024 822 5113. Sekali lagi, 822 5113.
ini 24 jam. Karena kami tidak pernah libur. Ya. Orang lain berlibur, jadi ada slogan. Liburan buat Bapak Ibu, kerja keras buat kami. Kami tetap 24 jam bertugas untuk melayani masyarakat Purwakarta dan sekitarnya dalam hal penanggulangan kebakaran serta bencana yang lainnya. Kayaknya Kang Haji harus bawa saya tur di office ini, di kemana lagi kita ini? Siap. Kita ke dalam aja ya. Oke. Ayo. Oke. Kawan-kawan, saya mengenal Pak Haji Wibi ini sejak lama. Sejak dia dari ajudan bupati, nggak salah. Nah, yang saya kagum dengan beliau adalah dari dulu proporsional badannya. Gimana itu menjaga itu? Ini harus ditularkan ini, harus ditularkan ke teman-teman, terutama ke para generasi muda ini. Terima kasih. Sebetulnya tidak juga sih ya, secara alami pasti manusia akan berubah. Kalau misalkan teman-teman melihat beberapa tahun yang lalu sampai saat ini saya seperti ini, saya lebih cenderung inilah saya. Saya lebih menyenangi dunia outdoor activity. Selain sport, outdoor activity. Saya menyenangi pramuka. Saya juga sebagai ketua Porsi cabang Purwakarta. Jadi urusan dunia olahraga, dunia kegiatan alam terbuka itu memang ada jiwa saya. Nanti saya juga ada teman-teman yang menyenangi, itu ada Pak Rian kepala seksinya, ada Pak Cucu kepala bidang pemadam kebakaran. Nah, prinsipnya bahwa dimanapun kita ditempatkan itu harus didasari rasa syukur terhadap Allah, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita mencoba. Saya tidak pernah mengeluh, apalagi dalam pramuka kita diajarkan dimanapun berada, di sanalah dunia kita. Terus kita yang penting kita akan bersyukur, kita bertanggung jawab, jujur dan bekerja keras. Kalimat jujur dan bekerja keras itu adalah warisan dari bapak saya. Kalau kamu ingin menjadi orang, kamu bekerja harus jujur dan harus bekerja keras. Bekerja keras dan jujur adalah modal utama bagi siapapun menurut pendapat saya sebagai seorang pegawai. Saya pernah mengalami seperti yang disampaikan oleh Akang tadi, saya pernah mengalami jadi ajudan bupati 9 tahun 4 bulan sampai dengan sekpri. Saya apalah dari sana pergantian kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Purwakarta, seiring dengan itu saya menjadi kepala UPTD pemadam kebakaran. Mulai dari UPTD yang saat itu belum terlembagakan. Artinya pemadam kebakaran itu nempel di dinas yang memang di dinas yang terkait, misalkan saat itu berada pada dinas tata bangunan. Nah, pelan tapi pasti kita coba. Pertama, saya juga tidak tahu apa itu namanya pemadam kebakaran. Akhirnya saya syukuri, saya jalani, saya nikmati, saya pelajari tentang pemadam kebakaran. Bahkan hari ini saya lebih cenderung saya ingin expert atau ahli dalam bidang pemadam kebakaran. Prosesnya panjang, bertahun-tahun, bahkan kalau kata orang punten-punten saya hat-trick 3 kali. Pertama menjadi kepala UPTD pemadam kebakaran 5 tahun 4 bulan. Yang kedua menjadi kepala bidang pemadam kebakaran 1 tahun 6 bulan. Dan saat ini Allah memberikan rezeki pada saya dan keluarga mulai 1 Januari 2017 menjadi kepala dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana Kabupaten Purwakarta. Inilah suatu karunia Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada saya dan keluarga yang tidak terhingga. Amin. Prinsip yaitu bahwa kita harus menyenangi pekerjaan itu, sehingga kalau tidak menyenangi kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Kang, tadi ketika Kang mengatakan bahwa warisan dari kata-kata yang dari orang tua, bapak terutama, bapak sepertinya gitu merupakan sosok yang Pak Haji kagumi. Betul. Agak berkaca-kaca tadi, kenapa itu kan? Ya mungkin maaf, orang tua saya tidak menyaksikan anaknya saat ini, tapi ajarannya, petuahnya menjadikan motivasi bagi saya untuk menjadi seperti ini. Terima kasih. Yakin pasti orang tua Pak Haji bangga dengan kehidupan sekarang dan cukup berbahagia melihat bahwa Kang Haji sudah bisa menularkan pengaruh positif pada orang-orang sekitar sini. Terima kasih. Dan saya memang banyak mendengar bahwa
Kang Haji konsisten sekali ini. Udah beberapa kali bahkan pernah di belakang meja loh Pak Haji dinasnya waktu itu. Ya. Iya kan, sempat kan juga. Pernah saya pernah menjadi kepala bagian organisasi dan tata laksana. Suatu tugas yang memang beda sama sekali, tapi saya pernah mengalami itu. Pernah dulu menjadi sekpri bupati dan hanya berkutat dari segi administrasi. Pada saat setelah menjadi kepala bidang pemadam kebakaran, saya menjadi kepala dinas, kepala bagian organisasi dan tata laksana selama 5 tahun. Selanjutnya saya menjadi kepala bagian kerjasama dan pengembangan teknologi atau KHRT. Nah, dari perbedaan karakter di mana dulu di sekretariat bupati, terus di lapangan, kembali lagi ke Setda, terus sekarang kembali lagi ke lapangan. Intinya bahwa kita harus menyenangi pekerjaan itu. Nah, saat ini ada satu yang membuat saya bangga menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Saat ini dibantu oleh teman-teman, nanti di sana ada teman-teman kita Pak Cucu dan Pak Aryan ini. Setiap tahun, Kang, pemadam kebakaran Purwakarta selalu berprestasi di tingkat nasional. Bahkan punten dari Purwakarta, dari Dinas Damkar Purwakarta yang seperti ini, yang jauh bila dibandingkan dengan pemadam kebakaran di kota besar yang lainnya. Tapi dari Purwakarta lahir deklarasi Asosiasi Pemadam Kebakaran Republik Indonesia. Dari Purwakarta lahirlah Permendagri tentang sarana prasarana pemadam kebakaran. Dari Damkar Purwakarta lahirlah tentang Permendagri masalah seragam pemadam kebakaran. Terus banyak yang ditorehkan dari hasil-hasil Purwakarta, dari pemadam kebakaran Purwakarta untuk tingkat nasional. Kalau dilihat di sebelah sana ada beberapa trofi, itu adalah membuktikan Purwakarta dari tahun ke tahun, mulai tahun 2017 selalu menjuarai event skill kompetisi. Apa aja itu, Kang? Itu skill kompetisi itu adalah lomba ketangkasan petugas pemadam kebakaran di Indonesia. Kalau di internasional ada di Singapura International Skill Kompetisi. Nah, kita ada beberapa trofi yang kita raih. Ada yang juara 1, juara 2, bahkan juara 3. Tapi yang menjadikan kebanggaan bagi kami adalah konsisten dari tahun ke tahun. Pemadam kebakaran Purwakarta selalu meraih prestasi di tingkat nasional. Gitu. Dan itu sangat membanggakan untuk Purwakarta. Alhamdulillah. Ya. Dan terus begini Kang, bahwa tadi kaitannya dengan apa tadi konsisten, bahwa perbedaan kalau akan lihat dengan kekinian, terusnya ke anak-anak pemuda-muda yang zaman sekarang, yang menjadikan pembedanya apa itu Kang? Saya mungkin karena kalau ada yang bilang fighting spiritnya anak-anak sekarang kurang sekali, setuju nggak? Mungkin betul juga, saya sependapat juga dengan hal itu. Tapi hanya saja modelnya yang berbeda. Kalau dulu kan kita tidak pernah mengenal adanya media sosial dan sebagainya. Kalau sekarang mungkin kaula muda lebih cenderung menyenangi gadget, menyenangi dan sebagainya, sehingga dia lupa bahwa hidup itu harus fight. Kita menjadi seorang fighter, seorang petarung harus kuat dalam menghadapi tantangan alam ini. Nah, kalau kita kuat ya berhasil, kalau kita lemah ya pasti tidak berhasil. Misalkan seperti itu. Artinya kuat di sana dalam kata konotasi positif ya, bekerja keras, terus menuntut ilmu, bekerja keras dan seterusnya. Nah, tapi saya yakin bahwa pemerintah pun melalui dinas terkait, dalam ini pemerintah Kabupaten Purwakarta yang saya hafal, melalui dinas pendidikan, melalui dinas terkait lainnya, tetap berupaya mendorong generasi muda ini menjadi generasi pemuda Purwakarta yang tangguh. Satu yang terlewat tadi kan, kalau dalam satu kejadian, misalkan kejadian, ada istilah titik api, titik mula atau ini sumber gitu. Oh, sumber air ya? Enggak, sumber api apa? Sumber api, titik pangkal mula. api. Ya. Pangkal api itu betul. Apa yang dimaksud itu? Jadi gini, kebakaran itu rentetannya tidak langsung besar, tapi dia akan adanya semacam api mula, api kecil, api kecil. Nah, grafik simulasi api itu perhitungannya per detik.
Kecil kalau dibiarkan dalam hitungan sepersekian menit saja sudah besar. Tapi kalau dalam api kecil saja sudah bisa ditangani oleh semua saja, oleh siapapun saja, oleh kita semua, maka kebakaran itu tidak akan terjadi. Ya, jadi ketika menemukan sumber, kalau semuanya ikut treatment pada saat itu berarti bisa selesai. Bisa selesai. Kita jangan mengandalkan punten sekali lagi, jangan mengandalkan masalah bantuan dari pemerintah daerah, karena memang misalkan tempat yang jauh. Contoh saja di Purwakarta, fasilitas air baku untuk pemadam kebakaran itu sangat minim. Dari hidran yang ada itu adalah fasilitas kota. Itu saat ini tidak semuanya dalam keadaan ready atau siap pakai. Hanya beberapa titik saja yang siap pakai. Nah, inilah menjadi satu tantangan bagi kami. Tapi kami tetap berupaya bahwa penanganan kebakaran ini harus diupayakan semaksimal mungkin sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dikeluarkan melalui Kemendagri tadi, bahwa kita ada aturannya. Gitu. Terus satu lagi, kalau lidah api itu apa sih kan? Nah, lidah api itu adalah jalanan api. Misalkan kebakaran di satu titik, misalkan kebakaran di sini. Ini bangunan, kalau diilustrasikan bangunan yang berderet. Nah, pertama kebakaran itu ada di bangunan A. Itu pangkal. Pangkalnya di sini. Apabila tidak ditangani secara cepat, maka api ini akan membesar. Kalau sudah membesar, misalkan ini adalah kompartemen beberapa bangunan, maka dia akan, hawa panasnya itu akan merembet dengan cepat, akan merembet ke ruangan yang sebelahnya. Nah, inilah yang katakan hawa panas yang nantinya akan berpotensi menjadi sumber api, namanya lidah api. Maka ada upaya dalam istilah dunia pemadam kebakaran, kita kuasai api ini, bahkan lidah api ini kita putuskan lidah api, supaya tidak ada jalanan api ke tempat berikutnya. Artinya, kita harus berhitung sebagai insiden command system atau yang bertanggung jawab di lapangan, bahwa mana yang harus dilakukan, penyelamatan jiwakah, penyelamatan barangkah, dan sebagainya. Yang paling terpenting adalah penyelamatan jiwa. Kita pastikan, kalau dalam ruangan itu sudah tidak ada jiwa lagi yang terancam, maka kita harus cepat memadamkan api. Tapi manakala terdapat informasi adanya jiwa yang di dalam itu, maka yang utama itu adalah penyelamatan jiwa terlebih dahulu. Selanjutnya baru rangkaian penyelamatan yang lainnya. Tapi dalam penyelamatan jiwa jadi ada ini perhitungannya berapa nilai kerugian yang ditimbulkan dengan upaya yang dipadamkan oleh kita. Pemadaman ini tidak seenaknya main semprot dan sebagainya. Karena harus diperhitungkan juga. Kalau misalkan medianya harus yang cocok juga. Misalkan itu pemadaman kecil, medianya tidak pakai air karena elektronik dan sebagainya. Tidak serta-merta disemprot pakai air. Karena kalau disemprot pakai air, kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran akan lebih besar di kerusakan yang ditimbulkan oleh upaya pemadaman itu sendiri. Lalu terus gini Kang, masyarakat kan kebanyakan kalau udah ada gitu ingin membantu. Nah, untuk sinkron, supaya sinkron dengan petugas, apa sih sebenarnya, boleh nggak sih mereka ikut megang selang? Boleh. Manakala petugas kita dalam keadaan terbatas. Yang kedua, petugas kita dalam keadaan sudah lelah. Komando tetap harus dari kita. Warga harus mau bersinergi dengan kita petugas di lapangan. Jangan seenaknya misalkan rumahnya saat ini yang akan terancam, udah rumah saya dulu aja, tidak demikian. Karena si petugas atau danrunya yang di lapangan sebagai penanggung jawab di lapangan, kalau apalagi ada pejabat strukturalnya di sana sebagai insiden command system, dia akan mengetahui mana dulu yang harus dilakukan. Berat lah ya, tugas seorang petugas pemadam kebakaran itu tugasnya. Apalagi saat ini kondisi di pandemi COVID nih, ada satu hal yang menarik, bahwa di Purwakarta, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, saya khususnya karena jabatannya sebagai sekretaris gugus tugas atau sekretaris satuan tugas. Kalau berbicara COVID di Purwakarta, berawal, saya hafal betul, dari tanggal 14 Maret 2020. Ditandai dengan adanya orang terkonfirmasi positif, seorang ibu yang sudah kembali umroh saat itu ya. Dari sana titik awal mula cerita COVID di Purwakarta. Hari ke hari kita berjalan. Terus pemerintah daerah, kebijakan Ibu Bupati sudah sedemikian rupa. Adanya pembentukan satuan gugus tugas, terus adanya bahkan adanya refocusing untuk mendukung dana penanggulangan COVID ini. Nah, kita berharap bahwa kalau diibaratkan, diilustrasikan sebagai permainan sepak bola, di bulan
Desember ini tadinya saya bermimpi bahwa penanganan COVID di Purwakarta ini sudah mencapai final. Babak final selesai, bahkan kita keluar sebagai the winner, sebagai seorang juara. Artinya tidak ada lagi masyarakat Purwakarta yang tertular COVID. Tapi hari ini ternyata terbalik. Di bulan November kita terdegradasi dari zona oranye ke zona merah. Itu adalah saking banyaknya orang yang memang terkonfirmasi positif di Purwakarta. Bahkan yang paling menyedihkan, tingkat kematian yang ada, Kang. Tingkat kematian di Purwakarta yang ada itu adalah sangat tinggi. Kita urutan kalau tidak salah 217 di tingkat nasional. Tingkat kematian. Jawa Barat ke berapa saya lupa lagi karena itu data harus pasti. Nah, akan tetapi semuanya itu ini adalah peran serta semua masyarakat. Kita tidak bisa hanya petugas saja. Kalau misalkan masyarakat pun tidak peduli. Nah, contoh saat ini, memakai masker adalah suatu pekerjaan yang memang kadangkala menurut orang Sunda engap, tapi wajib. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Masker bisa dibuka manakala di hal-hal tertentu, terus ada jarak. Kalau makan, terus pada saat pidato, tapi seharian masker harus tetap dipakai. Terus social distancing, physical distancing harus dijaga. Maka 3M itu harus dilakukan. Hari ini kita alhamdulillah kembali ke zona oranye. Tapi bukan berarti serta-merta itu adalah aman. Tidak. Tingkat kematian di kita masih tinggi. Purwakarta yang meninggal karena COVID tidak lagi didominasi oleh para kaum sepuh. Tapi pernah terjadi usia 15 tahun tanpa penyakit penyerta meninggal dunia karena COVID. Inilah satu kekhawatiran. Maka saya senantiasa tidak pernah bosan mengajak kepada seluruh warga Purwakarta melakukan 3M sesuai dengan pesan Ibu. Pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan. Cuci tangan adalah satu hal yang mudah menurut pendapat saya. Dan sudah dibiasakan. Sudah dibiasakan, agama kita pun mengajarkan yang namanya mencuci tangan, bebersih adalah merupakan kebersihan, merupakan sebagian daripada iman. Untuk itu, mari kita lakukan upaya bersama penanganan COVID. Khusus malam tahun baru besok, pemerintah Purwakarta sesuai dengan kebijakan dari pemerintah Jawa Barat. Tadi pagi kami rapat di tingkat Polres bahwa kita akan membatasi melarang perayaan malam tahun baru. Terus beberapa tidak ada untuk Purwakarta, tidak ada kegiatan malam tahun baru. Kita berharap bahwa yang namanya COVID di Purwakarta cepat berlalu. Prinsip satu, jangan menyerah. Dan satu lagi, hashtagnya badai pasti berlalu. Setuju kan? Mantap, setuju. Terus ini yang terlupakan satu nih. Kalau misalkan masyarakat yang ini menambah tadi Kang Haji, masyarakat memakai jasa dari dibantu oleh pemadam kebakaran, itu sebenarnya bayar nggak sih? Free. Ingat, kami sudah digaji oleh pemerintah. Sesuai dengan sumpah jabatan kami memberikan pelayanan. Tidak saja hal masalah pemadam kebakaran, masalah masyarakat Purwakarta membutuhkan bantuan kami dalam hal tataran normatif ya, kita siap membantu. 24 jam tanpa libur. Orang lain berlibur, kita jaga. Jadi liburan panjang buat Bapak Ibu, tugas panjang buat kami. Sudah biasa itu. Terima kasih Kang Haji atas waktunya. Kawan-kawan, mudah-mudahan pembicaraan singkat tadi bisa menginspirasi dan menjadi referensi kawan-kawan dalam melakukan tindakan di masa yang akan datang. Terima kasih.